Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan hasil presentasi kami dari perancangan produk, yaitu rancang bangun mesin pencacah limbah organik tipe vertikal untuk percepatan produksi pupuk kompos pada perkebunan kopi. Di sini anggota kami yang pertama ada saya Sultan Munir, yang kedua ada Surya Aril Pratama, yang ketiga ada Bayu Prayogo, yang keempat ada Andri Johan Simbolon, yang kelima ada Christian Andreas Asiolan. Lalu masuk ke outline-nya. Yang pertama kita akan menjelaskan latar belakang, yang kedua perencanaan produk, yang ketiga identifikasi kebutuhan stakeholder, keempat penetapan spesifikasi teknis, lima quality function development, yang keenam konsep desain, tujuh scoring, 8 konsep yang terpilih. Untuk latar belakang ini, perkebunan kopi yaitu menghasilkan limbah organik yang cukup besar, yang dimana seperti kulit buah, kulit tanduk, dan sisa pangkasan. Jika tidak dikelola, maka limbah ini tersulit terurai dan berpotensi menjadi hama serta penyakit. Pemanfaatannya sebagai kompos terkendala tekstur yang liat dan ukuran bahan yang besar. Mesin pencacah tipe vertikal menjadi solusi karena mudah digunakan di lahan miring dan mampu mencacah limbah basah maupun serat secara efektif. Proses ini meningkatkan luas permukaan bahan sehingga waktu pengomposan dapat dipercepat dari 3 sampai 4 bulan menjadi sekitar 4 sampai 6 minggu. Sekarang kita Tujuan ke yang tujuannya. pertama Yang pertama ada mekanisasi pengolahan limbah, yaitu menggantikan proses perajakan manual yang lambat dan melelahkan bagi petani kopi. Kedua, peningkatan mutu kompos, yaitu menghasilkan cacahan kulit kopi dan ranting dengan ukuran seragam 1-3 cm agar aerasi pada tumbuhan kompos menjadi optimal. Yang ketiga, ada efisiensi mobilitas, yaitu menciptakan unit mesin yang ringan namun kokoh agar dapat dibawa langsung ke area pemanenan atau pemumpukan limbah di dalam kebun. Yang keempat ada reduksi volume limbah, yaitu memperkecil volume tumpukan limbah perkebunan agar area kebun tetap bersih dan tertata. Kemudian selanjutnya ada deskripsi dari konsep ini. Mesin pencacah ini menggunakan poros vertikal yang memanfaatkan gaya gravitasi sehingga proses pengumpanan limbah kopi menjadi lebih mudah dan otomatis. Mesin digerakkan motor listrik induksi dengan daya sekitar 1-2 horsepower dengan transmisi pulley dan V-belt menghasilkan perputaran stabil, minim getaran, dan tanpa emisi. Tabung pencacah dari baja tahan korosi dilengkapi pisau baja karbon yang disusun bertingkat untuk mencacah kulit kopi dan ranting menjadi ukuran 10-30 mm. Rangka mesin terbuat dari besi siku yang kokoh, dilengkapi panel kontrol sederhana, serta roda agar mudah dimindahkan. Kemudian batasannya, sumber daya listrik, mesin dirancang khusus untuk daya listrik rumahan standar di kisaran 900 sampai 1300 watt dengan motor listrik satu fase berdaya maksimal 1 horsepower. Kemudian jenis material input hanya untuk limbah organik lunak. Kapasitas produksi dibatasi untuk pengolahan harian dengan output berkisar antara 20-50 kg per jam sesuai dengan volume limbah rumah tangga atau kebun kecil. Waktu operasional, mesin disarankan bekerja maksimal selama 1 jam secara kontinu. Kemudian membutuhkan waktu istirahat selama 15-20 menit untuk menjaga keawetan kumparan motor listrik. Dan bobot total dari mesin ini di bawah 30 kg. Untuk sistem keamanannya, corong input didesain cukup panjang dengan minimal 30 cm untuk memastikan tangan operator tidak dapat menjangkau area putaran pisau saat memasukkan bahan. Dan standar output, hasil cacahan memiliki ukuran 5-20 mm. Mesin tidak dirancang untuk menghasilkan tekstur halus seperti tepung atau jus. Kemudian identifikasi kebutuhan stakeholder. Yang pertama, pengumpulan data mentah kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menafsirkan data mentah. Yang ketiga, organisasi kebutuhan dalam hierarki. Yang keempat, matriks kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya ada pengumpulan data mentah kebutuhan pelanggan. Yang pertama, operator mesin, yaitu mesin harus sudah dinyalakan. Yang kedua, mesin mudah dioperasikan. Yang ketiga, posisi hopper atau corong input harus ergonomis.
Yang selanjutnya ada konsumen pupuk kompos, yaitu ukuran cacaan harus konsisten dan seragam agar mikroorganisme pengurai dapat bekerja lebih cepat. Hasil pecahan kulit kopi seragam, tidak terlalu besar dan tidak terlalu halus, agar proses pengomposan merata. Yang selanjutnya ada teknis listrik atau mekanik. Yang pertama, pisau harus mulai dilepas pasang untuk diangkat tanpa harus membongkar seluruh badan mesin. Yang kedua, komponen penyusun harus menggunakan standar pasar, bukan komponen custom yang dicari. Yang ketiga, proses perawatan yang mudah dan murah, dan awet dan tahan lama. Yang keempat, konsumen pupuk kompos, yaitu material yang kokoh dan mudah diperoleh. Biaya produksi yang murah, proses manufaktur yang tidak terlalu rumit, motor listrik membutuhkan produksi thermal atau overload agar tidak terbakar jika terjadi kemacetan atau clogging pada pisau. Yang selanjutnya ada tafsiran data mentah. Yang pertama, kebutuhan. Aspek visibility. Yang pertama, tersedia bukan untuk penutup, tersedia bukan atau transparan untuk melihat proses pencacahan. Yang kedua, corong pemasukan dibuat jelas dan terlihat jelas. Yang kedua, aspek safety. Penutup dilengkapi pengunci agar tidak terbuka saat beroperasi. Corong cukup panjang untuk mencegah tangan masuk ke ruang pisau. Dilengkapi pelindung pisau dan emergency stop. Yang ketiga, aspek satu. Yang pertama, bisa sederhana dan komponen yang dirawat. Yang kedua, material yang corong buat mental benturan. Yang ketiga, komponen utama dirancang selama. Yang keempat, aspek readiness. Yang pertama, penggunaan dapat melihat kondisi bahan tanpa membuka mesin. Yang kedua, proses memasukkan bahan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, pengoperasian sederhana. Selanjutnya ada organisasi kebutuhan, dibagi jadi kebutuhan dan kepentingan. Yang pertama, mesin mampu mencacah limbah organik dengan cepat. Sangat penting. Yang kedua, hasil cacahan memiliki ukuran yang lebih kecil dan seragam, sangat penting. Yang ketiga, mesin aman digunakan oleh operator, sangat penting. 4, mesin memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama, penting. Yang kelima, mesin mudah dalam perawatan dan pembersihan, penting. Yang keenam, proses pemasukan limbah mudah dilakukan, penting. Yang ketujuh, mesin memiliki kapasitas kerja yang cukup besar, penting. Yang kedelapan, mesin hemat energi saat digunakan, sedang. Yang kesembilan, mesin tidak menghasilkan kebisingan yang terlalu tinggi, sedang. 10, mesin memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga mudah ditempatkan, sedang. Yang ke-11, biaya pembuatan dan perawatan mesin relatif terjangkau, penting. Yang ke-12, hasil cacahan mudah dikeluarkan dari mesin, penting. Terus selanjutnya ada matriks kebutuhan pelanggan. Pada slide ini kita menampilkan matriks kebutuhan stakeholder dari kebutuhan pelanggan dan respon teknis. Penetapan spesifikasi teknis. Yang pertama, tingkat kepentingan 3, yaitu desain yang pertama, yaitu desain saluran keluaran outlet dengan kemiringan tertentu. Yang kedua, diameter atau luas saluran keluaran. Yang ketiga, permukaan saluran keluaran dibuat halus 4 diameter atau luas saluran keluaran 4, 5, 6, 7, dan 8. Tingkat kepentingan 4. Pertama, penambahan pelindung pisau, safety cover, dan sistem emergency stop. Yang kedua, sistem kontrol sederhana menggunakan saklar on-off, penggunaan rangka baja dengan ketebalan tertentu, penggunaan motor efisiensi tinggi, dan pengurangan kebisingan. Desain corong pemasukan hopper lebih lebar dan miring. Penentuan daya motor dan kecepatan putaran pisau. Tingkat kepentingan yang kelima, yaitu kecepatan putaran pisau dan daya motor penggerak. Jumlah susunan, sistem pengamanan berupa penutup pisau dan corong input yang panjang. Untuk quality function development di sini kita mendapatkan skor teknis yang dimana
skor ranking tersebut. Yang pertama yaitu kita bisa lihat saringan yang bisa diganti, terus lalu mudah mudah dimanufaktur juga. Lalu yang kedua ada sistem pisau multistage untuk hasil hasil cacahan yang halus dan seragam. Untuk yang ranking ketiga yaitu optimasi putaran RPM mesinnya, yang dimana yaitu harus mudah dirawat, ramah lingkungan, mudah dioperasikan. Untuk yang keempat ada sistem emergency stop otomatis, yang dimana itu juga harus kokoh dan tahan lama dan material mudah didapatkan. Untuk yang kelima sistem transmisi, yang dimana itu harus mudah dirawat, kokoh dan tahan lama, material dapat mudah ditemukan. Untuk yang keenam, bahan bakar yang berasal dari sumber tenaganya listrik. Yang pertama itu juga harus kokoh dan tahan lama dan ramah lingkungan. Yang ketujuh, putaran roda atau baling-baling, yang dimana yaitu untuk sistem pengamanan harus sangat penting dan juga hasil cacahan yang halus dan seragam. Untuk yang kedelapan, pengaturan jarak pisau, yang dimana itu mudah dioperasikan dan material mudah didapatkan. Untuk yang kesembilan, desain hopper yang sederhana, yang dimana untuk mendapatkan kapasitas produk yang besar. Matriks morfologi, yang dimana kita membuat ini, yang pertama ada kita bagi dalam penggeraknya, yaitu kita menggunakan motor penggerak, yang dimana motor penggerak ini kita punya pilihan seperti motor bensin, motor listrik, dan motor diesel. Untuk sistem transmisinya yang kita buat pilihan yaitu fin belt dan puli, kopling, lalu ada rantai. Untuk mekanisme pencaca ada jenis pisau yaitu pisau knocker, pisau statis dan dinamis, dan yang terakhir pisau cakram. Untuk model rangka kita untuk fungsinya mobilitas, yang dimana fungsinya ada yang pertama rangka statis, rangka portable dengan roda, dan yang ketiga rangka yang bisa dibongkar pasang. Untuk sistem masuk inlet untuk model hoppernya itu yang pertama ada hopper vertikal, hopper samping, dan juga hopper penekan manual. Untuk sistem keluar atau outletnya yaitu untuk mengontrol hasil, yang dimana untuk tanpa saringan dan saringan lubang tetap. Lalu yang terakhir ada saringan yang bisa diganti. Lalu di sini ada konsep desain, yang dimana konsep desain ini punya 5 konsep desain, konsep desain A, B, C, D, dan E. Lalu selanjutnya kita masuk ke konsep A. Desain mesin pencacah pada konsep A ini dirancang berdasarkan kebutuhan pengolahan limbah organik pada perkebunan kopi, khususnya daun, ranting, dan kulit kopi yang akan digunakan sebagai bahan baku kompos. Mesin ini mengadopsi sistem pencacah tipe vertikal yang memanfaatkan gaya gravitasi untuk membantu aliran material menuju ruang pencacah, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Rancangan konsep ini juga mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Saprin et al. 2022 mengenai mesin pencacah tipe piringan tentang pembuatan mesin pencacah limbah organik untuk kompos. Berdasarkan referensi tersebut, sistem pencacah yang efektif adalah mampu menghasilkan ukuran partikel kecil dan seragam guna mempercepat proses dekomposisi. Di sini ada bagian-bagian dari konsep alat saya, yaitu yang pertama sistem penggerak. Sistem penggerak saya itu menggunakan motor listrik. Terus selanjutnya sistem transmisinya saya menggunakan V-belt atau puli. Terus rekonstruksi rangka saya menggunakan rangka yang berbentuk L.
Terus sistem pemasukan saya menggunakan corong dan sistem pengeluaran saya menggunakan corong. Berikut referensi yang saya pakai sebagai pendukung pembuatan alat saya. Yang selanjutnya ada konsep D. Desain mesin pencacah konsep D merupakan pengembangan fitur shredder yang dirancang untuk mencacah material lebih keras seperti ranting, matang kecil, dan limbah padat kopi. Berbeda dengan sistem vertikal, desain ini menggunakan mekanisme horizontal dengan sisa berputar yang saling berinteraksi. Mesin bekerja melalui proses pemotongan dan perobekan, menggunakan pisau cakram bergerigi pada poros. Material dari hopper akan tertarik otomatis ke ruang pencacah oleh putaran pisau, sehingga proses berlangsung kontinu dan lebih agresif. Konsep ini efektif meningkatkan kapasitas serta mampu menangani material dengan variasi ukuran kekerasan, seperti dari Paparin et al. 2002. Nah, berikut merupakan bagian-bagian dari konsep B. Yang pertama, sistem penggerak dengan motor, sistem transmisi, mekanisme pencacah, rangka, sistem masukan, dan sistem keluaran. Berikut referensi dari beberapa jurnal yang saya pakai untuk membuat konsep saya ini. Terima kasih. Di sini ada konsep C yang dimana dibuat oleh saya sendiri, Sultan Munir. Konsep C ini efektivitas perencangan mesin pencacah tipe vertikal yang sangat bergantung pada sinkronisasi antara daya motor penggerak dengan konfigurasi geometri pisau yang digunakan. Penggunaan transmisi sabuk V-belt memberikan perlindungan mekanis terhadap poros motor listrik, serta mekanisme slip terkendali apabila terjadi pembebanan kejut saat material limbah yang lebih keras masuk ke ruang pencacah. Untuk lebih lanjut, integrasi antara pisau dinamis yang berputar pada kecepatan tinggi dengan pisau statis yang terpasang pada dinding ruang pencacah menciptakan efek gaya geser shear force yang signifikan, sehingga mampu memutus serat lignin pada kulit kopi secara konsisten dibandingkan dengan mekanisme pisau ayun konvensional. Di sini ada bagian-bagian konsep C yang dimana ada sistem penggeraknya yang dimana menggunakan motor listrik. Lalu untuk sistem transmisinya saya menggunakan wheel belt dan puli. Untuk mekanisme pencacahnya saya menggunakan jenis pisau statis dan dinamis. Untuk rangkanya saya membuat rangka tetap yang dimana tidak bisa dibongkar pasang dan tidak menggunakan roda. Untuk sistem masukan saya membuat seperti chopper di sampingnya dengan kemiringan 45 derajat. Untuk sistem keluaran saya membuat saringan untuk yang bisa digonta-gantik untuk memiliki beberapa ukuran pencacahan. Untuk referensi saya sudah taruh di bawah ini yang menjadi pendukung untuk desain saya. Baik, baik. Mic. Next.
Oke, ini pada bagian di konsep D, bisa dilihat pada gambar ada sistem penggerak, sistem transmisi, mekanisme pencacah, rangka, sistem masukan, dan juga sistem keluaran. Dengan referensi yang sudah saya tulis pada di bagian bawahnya. Berikut adalah konsep E. Desain mesin caca pada konsep E ini terinspirasi dari beberapa artikel yang sudah terbit sebelumnya. Namun terdapat beberapa hal yang masih ingin diperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Berdasarkan referensi jurnal yang diterbitkan oleh Arafat et al. Pada tahun 2025 dengan judul Perancangan Alat Pencacah Sampah Organik Rumah Tangga dengan Mata Pisau Horizontal dan jurnal yang diterbitkan oleh Bahri et al. Pada tahun 2023 dengan judul Pembuatan Prototipe Mesin Pencacah sebagai Pengolahan Limbah Organik untuk Pupuk Kompos dan Pakan Ternak. Pada konsep desain E ini, desain dibuat dengan skala besar, yaitu dapat dikendalikan oleh manusia di tempat. Nah, berikut adalah bagian daripada konsep E, yaitu ada sistem penggerak, sistem transmisi, yaitu menggunakan poli dan fibel, dan sistem penggerak statis. Berikut referensinya. Untuk desain finalnya, desain yang terpilih adalah konsep desain C, yang dimana untuk berdasarkan hasil perancangan, konsep C itu yaitu menggabungkan motor listrik, transmisi V-belt, pisau vertikal statis dinamis, dan saringan yang dapat diganti merupakan solusi paling optimal untuk mempercepat produksi kompos di perkebunan kopi. Dan rangka statis memberikan stabilitas tinggi, sedangkan hopper samping bersudut 45 derajat mampu mengatur aliran limbah secara otomatis sehingga mengurangi resiko kemacetan. Keunggulan utama dari konsep ini yaitu adalah saringan fleksibel yang menghasilkan cacahan halus dengan luas permukaan yang besar, sehingga mempercepat proses dekomposisi dengan kapasitas stabil 150-200 kg per jam. Mesin ini juga meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah serta lebih ergonomis dan ramah lingkungan dibanding metode konvensional. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4, dan itu hasilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.